Bu Komang, kalau yang boleh tahu nih Bu Komang, usahanya bergerak di bidang apa? Di bidang kuliner. Kuliner. Iya. Tepatnya napi nih, Kak? Jualannya. Nggih. Menunya ada tahu tek, ada gado-gado, ada ketoprak, ada tahu telur, ya. Ada tahu gejrot juga. Jadi banyak apa namanya, bukan dari khas Surabaya aja ya. Pokoknya di Jawa juga. Gitu. Jakarta kan. Apa alasan yang paling mendasar sehingga Bu Komang itu menggunakan aplikasi berbasis layanan digital untuk usaha Ibu sampai saat ini? Kalau dulu nggak pakai aplikasi, itu penjualannya ya mentok di mana kita jualan ya, di daerah situ aja. Lingkungan itu saja? Iya, tapi setelah saya masuk ke ikut aplikasi, ada beberapa aplikasi, jadi penjualan tuh bisa banyak lah. Karena usaha kita juga bisa dikenal luas. Bukan dari daerah situ aja, tapi di luar daerah, di luar area kita jualan. Tapi Ibu jualnya di mana ini? Saya jualan di Tukat Badung. Tukat Badung? Ya, di Renon. Oh, di Renon. Oh, Devani pernah di Simpang. Kan bukan simpangnya untuk minta diskon, tidak melihat bagaimana beliau mengawali sehingga bisa seperti sekarang. Boleh dijelaskan nggak sedikit mengawali seperti apa? Oh ya, saya bergerak di bidang kuliner sudah sekitar 6 tahun. Jadi dari 2018 ya. Iya. Sampai sekarang. Nah, kenapa punya ide pakai layanan digital seperti saat ini nih? Kenapa? Apa awalnya memang kok omsetnya begini-begini saja, atau memang ada yang ngasih tahu, atau memang ada yang mencari yang menjelaskan Ibu bahwa pakai yang ini loh Bu? Gitu. Iya, ada salah satu marketing dan salah satu layanan online juga yang datang ke resto untuk apa namanya? Untuk ikut masuk ke online itu gitu. Menjelaskan, ya, menjelaskan. Menawarkan gitu. Mengenalkan. Salah satunya Kapajuma. Kapajuma. Wah, keren nih. Nah, salah satu itu yang ada marketingnya. Gitu. Kalau yang lain sih nggak pakai marketing ya. Nah, berarti Niki kan mitranya Beli Arya ya, berarti ya di startup Niki. Gimana caranya kemudian memberdayakan Niki Beli mitra-mitra ini agar bisa lebih meningkat lagi, nggak cuman omsetnya, tapi semua usahanya kayak tadi cuman ada di Tukat Badung, nggak cuma Tukat Badung aja yang bisa beli, tapi semua masyarakat juga bisa. Kan sebenarnya yang unik dari Ibu Ulan ini, kalau tadi kan di Tukat Badung benar, itu sekarang itu pelanggan itu bisa datang, saya juga heran ya, dari Uluwatu loh. Wow, dari Uluwatu. Tabanan ada. Kadang-kadang kan logika nggak masuk akal ya. Betul. Di Tukat Badung, hanya beli gado-gado, sekarang ada tambahan menu, apalagi tipe cantok gitu ya. Bu, jangan bilang hujan-hujan nih, saya lagi lapar nih. Kok bisa ya? Nah itulah bedanya habit konsumen, kebiasaan konsumen yang berbeda. Yang perlu kita lihat bahwa ketika para pelaku UMKM ini bisa memaksimalkan yang namanya dunia digital tadi, lebih berdaya nggak? Lebih berdaya. Kalau ketimbang dia hanya old school, istilahnya kan gitu ya, gaya lama gitu ya. Gaya lama ya segitu-segitu aja ya, radius paling jauh 2 km dari warung, itu pun kalau dia menggunakan promosi. Kalau cuma nunggu merasa bahwa, nah ini yang mindset yang keliru ya dari pelaku UMKM itu ketika berpikir bahwa di era sekarang masih berpikir bahwa membuka usaha itu harus cari tempat yang strategis. Kalau bisa di perempatan jalan yang ada perputaran orang, tidak seperti itu sekarang. Tidak seperti itu. Bahkan di gang pun, kalau warung Wirase tadi dibilang di pojokan, bisa kok. Bisa. Bahkan ada yang buka usaha di rumahnya. Nah itu kan sebenarnya justru sesuai dengan apa dari pemimpin, dari presiden ya. Bagaimana sih pertumbuhan pelaku usaha itu meningkat. Itu kan sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Nah ini dengan ada dunia digital ini sangat mendukung. Nah bagaimana cara memberdayakannya, seperti kalau tadi ditanya adalah, pertama kalau dari kami ya, dari aplikasi kami di Kapajuma sendiri, bagaimana mitra-mitra kami, awalnya kami tawarkan dulu, sama betul, dikenalkan dulu dong. Kalau nggak kenal nggak saya. Betul. Gimana tadi mencelepang gitu. Kalau nggak kenal kan. Betul, harus kenal dulu. Kalau kita masukkan gitu kan, masuk gitu. Dan setelah jadi mitra, disitulah nanti kami dari aplikasi kami itu mulai pendekatan lagi, PDKT lagi. Ya kalau tadi orangnya baru sebatas pacaran,
ditembak kan udah jadi pacar. Ya, betul. Gimana caranya biar menikah? Ya. Ya, artinya bagaimana mereka bisa lebih berdaya lagi, bukan hanya sebatas karena mindsetnya masih saya lihat pelaku UMKM itu memahami bahwa ketika masuk aplikasi, udah pasti laris. Dan ini yang keliru sebetulnya. Karena aplikasi itu kan wadah. Nah, kalau kami membahasakan kalau di aplikasi kami ini sebuah wadah, ibaratnya kayak tadi ada toge, ada kentang, ada apa namanya tomat, gado-gado dong. Lagi disiram bumbu kacang. Bumbu kacang gitu ya. Betul. Ya gimana setelah ada wadah ini udah selesai, udah bagus tampilannya kan butuh diinformasikan. Nah, inilah kami memberikan ruang kepada pelaku UMKM itu kalau mereka butuh mengenalkan ini ke orang-orang secara digital, kami siap membantu. Wah, ini menarik, ini perlu. Wirasonya nanti juga perlu nih masuk ke sana.